Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة مسجد بيت رحيم rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita nikmat-nikmat yang begitu banyaknya, yang tentunya wajib setiap kita mensyukurinya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan di mana kita berada. Bukankah semua keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syarat dan penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Begitupun dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini tentunya semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Kalaulah bukan nikmat Allah, kalaulah bukan taufik yang juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah mungkin berada di tempat-tempat yang barangkali hanyalah kesia-siaan yang kita dapatkan. Maka mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga dengan itu kita dapat menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan duha ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita akan mengkaji tafsir surat An-Nasr. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang maklum bagi kita bahwa surat An-Nasr adalah surat yang terdiri dari 3 ayat yang hampir setiap kita menghafalnya. Surat yang pendek, di mana surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah. Ya. Apa itu surat Madaniyah? Sebagaimana kita telah sering menyebutkannya, bahwa surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, sehingga disebut dengan surat Madaniyah. Kemudian terkait dengan surat An-Nasr ini,
di mana surat An-Nasr ini adalah surat yang para ulama sepakat, para ulama ijma' ala anna akhir suratin nazalat jami'a hiya suratun Nasr. Hadza qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kama fi sahih Muslim. Di mana surat An-Nasr ini adalah surat yang para ulama ijma', para ulama sepakat bahwa surat ini adalah surat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Muslim. Jadi ini surat yang terakhir jamaah, ya. Surat yang terakhir yang Allah turunkan. Jadi kalau kita ditanya surat apa yang terakhir yang Allah turunkan jami'an di sini maknanya adalah sekaligus, ya. Ketiga ayat ini turun bersamaan secara langsung, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini surat apa? Surat An-Nasr. Kemudian juga di antara asbabun nuzul yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan turunnya surat An-Nasr ini, maka terdapat dalil yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lamma aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Hunain wa anzala Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, ya, sampai akhir ayat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali ibnu Abi Talib ibnu Abi Talib wa ya Fatimah, qad jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasubhana rabbi wa bihamdihi wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba. Ya. Di mana sebab turun surat An-Nasr ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, lamma aqbala an-nabi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari perang Hunain, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat ini. Allah menurunkan surat An-Nasr ini dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali ibn Abi Talib wa ya Fatimah, wahai Ali bin Abi Talib dan wahai Fatimah, sungguh telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam al-Islam, ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala al-Islam, afwaja, ya, berbondong-bondong, berjamaah-jamaah. Fasubhana rabbi wa bihamdi wa astaghfiruh, maka maha suci Rabbku dan pujian baginya dan aku memohon ampun kepadanya, sungguhnya dia maha menerima taubat. Ya. Maka ini diantara yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya sebab atau waktu turunnya surat An-Nasr ini apa itu? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari perang Hunain. Ya. Kemudian juga para ulama menyebutkan surat An-Nasr ini juga turun ba'da hajjatil wada. Ya. Juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah haji wada. Ya, haji wada ini perpisahan, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Abi Bakar, anna surata idza jaa nasrullahi wal fath hina unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
alima anna nafsahu nu'iyat ilaih. Ya, di mana Al-Imam Al-Bukhari ya meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan surat An-Nasr ini dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan dari Abu Bakar, bahwasanya surat An-Nasr ini saat atau ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa dirinya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara juga ya kapan atau waktu diturunkannya surat An-Nasr. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali kepada surat An-Nasr ini, di mana surat An-Nasr ini juga surat yang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau, di mana surat yang mulia ini adalah surat yang mengandung atau yang terdapat di dalamnya yang pertama adalah bisyarah, berupa kabar gembira untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya adalah berupa isyarat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal bisyarah hiya al bisyarah bi nasrillah li rasulih. Yang pertama adalah tentang bisyarah, yaitu tentang kabar gembira yang dikandung oleh surat An-Nasr ini, yaitu adalah al-bisyarah binasrillah li rasulih, yaitu berupa kabar gembira akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya atas musuh-musuh mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah dan kaum muslimin dalam berbagai peperangan. Ya, jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menolong dan memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin atas semua peperangan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, maka ya betul-betul Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya atas musuh-musuh mereka di dalam setiap peperangan. Kemudian juga berupa wal fath. Ya, apa makna al-fath di sini? Maknanya adalah kemenangan. Ya. Dan yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah Fathu Makkah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan kembali kota Makkah. Ya, membebaskan kembali kota Makkah yang telah dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan kota Makkah ini dan diberikan kembali kekuasaannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, maka ini yang maksud dengan al-fath. Kemudian bisyarah yang lainnya, kemudian kabar gembira yang lainnya yang terkandung dalam surat An-Nasr ini, yaitu berupa sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau tadi yang kedua tadi, bisyarah yang kedua tadi, itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama dalam surat An-Nasr ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Mana yang menunjukkan bisyarah ini? Dan pada ayat yang pertama ini Allah menunjukkan kabar gembira. Ya, tadi sebagaimana kita sebutkan, kabar gembiranya berupa nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala
yaitu Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya dari musuh-musuh mereka, dan kemudian memenangkan dalam semua peperangan dan berbagai peperangan. Kemudian juga tadi berupa apa? Berupa al-fathu. Ya, kabar gembira berupa Allah Subhanahu wa taala menaklukkan dan membebaskan kembali kota Makkah, dan kemudian diberikan kekuasaannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, bisyarah yang ketiga, itu ditunjukkan pada ayat yang kedua dalam surat An-Nasr ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat, ya, engkau melihat an-nas, manusia atau orang-orang yang banyak, yadkhuluna fi dinillahi afwaj, yadkhulun, ya, di mana mereka masuk fi dinillahi, ya, ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menyatakan keislaman mereka, afwaja. Apa makna afwaja? Maknanya jamaat. Maknanya berbondong-bondong atau berjamaah. Ya, Al-Imam As-Sa'di menyebutkan, ya, bahwa makna afwaja maknanya adalah berjamaah. Yang sebelumnya banyak orang memeluk agama Islam itu dengan furoda, ya, satu-satu orang masuk Islam. Ketika Nabi SAW mendakwakan Islam, ya, maka yang masuk ke dalam Islam itu, ya, tidak seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nasr ini. Jadi mereka satu persatu datang kepada Rasulullah, kemudian menyatakan keislamannya, ya. Maka, ya, tentunya ini merupakan kabar gembira ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nantinya Nabi SAW akan melihat, ya, orang-orang masuk ke dalam agama Islam ini, ya, menerima dakwahnya Nabi SAW bukan satu persatu, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jamaat, dengan datang kepada Rasulullah berbondong-bondong, maksudnya adalah berjamaah. Ya, sebagian para ulama mengatakan kata jamaah itu, ya, yaitu jumlah yang lebih dari 40 orang. Ya, jumlah dari apa? Yang lebih dari 40 orang. Jadi saat itu banyak orang datang, 40 orang datang kepada Nabi SAW, menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Bukankah ini sebuah kabar gembira, jamaah? Ya, sebelumnya hanya satu persatu orang masuk Islam. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata, ya, orang-orang Arab, ya, saat itu betul-betul menanti atau menunda keislaman mereka, sehingga sampai mereka ingin ditunjukkan kepada mereka bahwasannya betul-betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Dengan apa? Dengan isyarat apa? Ya, dengan mereka menanti bahwasannya maka itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ternyata orang-orang Arab itu sebetulnya sudah menunggu. Ya, mereka akan mau menyatakan keislaman mereka. Ya, kalau kota Makkah itu kembali dikuasai, dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ini kepada Rasulullah SAW. Maka setelah mereka mendapatkan Makkah itu dibebaskan kembali dan diberikan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, maka mereka segera mendatangi Rasulullah SAW berjamaah. Subhanallah. Ya. Maka ini yang disebut oleh para ulama, oleh Al-Imam As-Sa'di, bahwa di antara yang dikandung dalam surat An-Nasr ini adalah berupa bisyarah, kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam yang juga merupakan kabar gembira buat Rasulullah SAW, bihaitsu yakun katsirun minhum min ahli wa ansari, di mana yang masuk ke dalam agama Islam itu banyak di antara keluarganya Nabi SAW. Yang dahulunya mereka memusuhi Nabi, ya, yang dahulunya mereka betul-betul benci dengan Islam, memerangi dakwahnya Nabi SAW. Ya, mereka adalah musuh-musuh yang memusuhi dakwah Nabi SAW. Maka,
ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada mereka yang setelah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi ansarun Nabi, menjadi penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga terkandung ya dalam surat An-Nasr ini ya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa surat ini pun berisikan isyarah, merupakan isyarat. Ya. Isyarat akan apa jamaah? Ya isyarat akan dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa surat An-Nasr ini bukan hanya berisikan bisyarah, ya, bukan hanya terkandung di dalamnya berita-berita gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kabar-kabar gembira, tapi juga ya berupa apa? Berupa isyarah. Ya. Di mana beliau mengatakan, Al-Imam As-Sa'di menyebutkan fa inna fi dzalik isyaratain. Ya, bahwa di dalam surat An-Nasr ini ada dua isyarat yang disebutkan. Ya. Yang pertama adalah isyarah li ayyastamirra an-nasru li hadzal din. Ya. Di mana isyarat yang pertama adalah isyarat bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam ini itu akan terus berlangsung. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menolong agama ini pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga akan berlangsung selama-lamanya. Allah akan menolong agama ini. Ya. Bahkan Al-Imam As-Sa'di mengatakan wa yazdad inda husul tasbih bihamdillah wa istighfari min rasulih. Ya. Bahkan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Ya. Bertambah dengan bertasbih dan bertahmidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan beristighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ayat selanjutnya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi. Ya, sebelumnya ya kita akan sebutkan sebelumnya juga termasuk yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala juga yang termasuk yang terkandung di dalam surat An-Nasr ini adalah berupa al-amr. Ya, berupa perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk apa itu? Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nasr ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya setelah mengabarkan berita gembira, ya, setelah mengabarkan bisyarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira atau berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Rasulullah, ya, atau disebut dengan al-amr tadi, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat apa? Ya, ketika Rasulullah telah mendapatkan berita-berita gembira tersebut atau kabar gembira tersebut yang jelas merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi diperintahkan Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Ya, dengan Allah perintahkan fasabbih, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk bertasbih. Apa makna tasbih ini? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensucikan Allah ya, wabil khusus adalah mensucikan Allah dari apa? Kesyirikan. Ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Ibadah-ibadah yang ditujukan, yang dipersembahkan untuk selain Allah Jalla wa Ala,
Itu adalah makna tasbih. Ya. Mensucikan Allah dari berbagai aib, berbagai kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Maha sempurna. Ya, Allah Maha suci dari berbagai aib, kekurangan. Yang termasuk aib bagi Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Diduakannya Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah Jalla wa Ala. Ya, fasabbih bihamdi rabbika. Ya, dan sucikanlah dan juga pujilah ya Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu, dan meminta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ya di antara bentuk zikir dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan beristighfar. Ya, dengan beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Maka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat apa tadi? Yang tadi kita sebutkan sebagai bisyarah. Ya, sebagai berita gembira atau kabar gembira kepada Rasulullah, yaitu berupa Allah memberikan nikmat-nikmat yang begitu agungnya kepada beliau ini. Tadi berupa apa? Ya, berupa Allah Subhanahu wa taala menolong beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas musuh-musuhnya dengan memenangkan berbagai peperangan. Ini nikmat apa bukan? Nikmat. Nikmat yang agung. Ya, nikmat yang besar tentunya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari musuh-musuh kita, ini nikmat yang besar. Ya. Kemudian juga apa? Berupa al-fath. Ya. Bukankah ini nikmat yang besar? Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menaklukkan, membebaskan kembali kota Makkah. Ya. Yang kemudian menjadi negeri Islam. Ya. Negara Islam, negara kaum muslimin. Ya. Kemudian juga berupa nikmat dengan Allah menunjukkan, menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana manusia saat itu datang berjamaah kepada Rasulullah menyatakan keislaman mereka. Ya. Maka kemudian ketika nikmat itu disyukuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka nikmat yang disyukuri itu menjadi sebab di mana Allah akan menambah nikmat setelahnya. Bukannya ketika orang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Sebagaimana dalil yang kita hafal jamaah. Ya. Sebagaimana dalil Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba bersyukur dengan nikmat. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berupa ziyadatun ni'mah, berupa tambahan nikmat yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalil yang menunjukkan orang yang bersyukur ketika hamba bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya menjadi sebab di mana Allah akan menambahkan nikmat. Ya. Di mana Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kalian atau jika engkau bersyukur, betul-betul bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, ya. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan la azidannakum. Maka niscaya aku akan menambah nikmat itu buat kalian. Insyaallah. Jadi kalau kita ingin ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sebab bertambahnya nikmat dari Allah dengan kita mensyukuri nikmat yang telah ada pada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan-jangan kalau ada seorang yang merasa kok nikmat yang Allah berikan tidak bertambah kepada saya. Ya. Atau merasa nikmat-nikmat yang selama ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya begitu-begitu saja. Kok seakan-akan Allah tidak menambahkan nikmat kepada kita. Maka barangkali nikmat yang telah Allah berikan kita mungkin kurang mensyukurinya atau tidak pandai bersyukur atas nikmat tersebut. Ya. Karena dengan kita bersyukur dengan nikmat, maka Allah akan jadikan sebab di mana Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Ya. Kemudian bukti bahwasannya
isyarat yang pertama ini yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan berupa atau terhadap agama ini. Ya, maka Imam As-Sa'di mengatakan wa qad wujida dzalik fi zaman al-khulafa ar-rasyidin wa ba'dahu fi hadhihi al-ummah lam yazal nasrullah mustamirra. Dan itu juga didapatkan pada masa siapa? Al-khulafa ar-rasyidin. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap dan senantiasa mendatangkan pertolongannya bahkan sampai sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada masa khalifah, pada masa al-khulafa ar-rasyidin, bahkan masa setelah mereka. Ya, senantiasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada umat ini. Ya. Jangan berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa ammal isyara ats-tsaniyah, adapun isyarat yang kedua. Ya. Kalau tadi isyarat yang pertama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendatangkan pertolongannya kepada umat ini, kepada agama ini. Ya, kemudian isyarat yang kedua kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala fahiyal isyara ila anna ajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wa dana. Ya. Di mana isyarat yang kedua dalam surat An-Nasr ini itu menunjukkan bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah dekat. Jadi ini menunjukkan surat An-Nasr, surat yang mengisyaratkan turunnya bahwa ajal Nabi atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekat. Ya, sehingga tidak berapa lama setelah turunnya surat An-Nasr ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Bahkan sebagaimana tadi kita menyebutkannya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di mana Imam Bukhari mengatakan bahwa surat An-Nasr ini adalah surat yang diturunkan atau saat diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengetahui ini adalah berita bahwasannya Allah memberitakan kepadanya akan dekatnya ajalnya. Dan itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa turunnya surat An-Nasr ini menunjukkan isyarat akan dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditunjukkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim hadis ini, di mana Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir ay yaqula qabla an yamut subhanaka wa bihamdik wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Di mana Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan sebelum wafat beliau. Ya, apa yang diperbanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat, didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa zikir atau yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memperbanyaknya sebelum wafat beliau ini. Ya, maka di antara riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka saat itu Rasul memperbanyak membaca subhanaka wa bihamdik wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Maka saat itu Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadhil kalimat?" Kalimat apa ini ya Rasulullah? Ya. Kalimat apa ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allati araka, yang aku melihatmu mengucapkannya wahai Rasulullah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan yang aku melihat engkau memperbanyak dalam pengucapannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Ju'ilat li alamatun fi ummati. Idza ra'aituha qultuha." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya telah dijadikan tanda untukku dalam umatku ini. Ya.
telah dijadikan tanda untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam umatku ini, yang apabila aku melihat tanda ini, maka aku diperintahkan untuk membaca zikir-zikir ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa tanda yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tanda-tanda yang tadi disebutkan oleh Imam As-Sa'di adalah sebagai apa? Bisyarah. Ya, tanda ketika Rasulullah telah betul-betul melihat tanda-tanda tersebut yang sebagai bentuk bisyarah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berupa an-nasrullah, berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berupa dibebaskan kembali kota Makkah, dan juga berupa masuknya kaum muslimin ke dalam agama Islam ini dengan berjamaah berbondong-bondong, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam rangka bersiap-siap menemui Allah Subhanahu wa taala. Berarti telah sempurna nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah kemudian diperintahkan untuk berzikir dengan zikir-zikir tersebut, apakah dengan bertasbih, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Itu yang pertama dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, dan juga kemudian agar Rasulullah menyiapkan diri untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan berzikir, jamaah? Ya, tentunya agar Rasulullah ketika menemui Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik keadaan. Di mana tentunya sebaik-baik keadaan seorang ketika menemui Allah Subhanahu wa taala ketika mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana banyak para ulama menyebutkan, kenapa di antara zikir-zikir yang hendaknya diperbanyak seorang untuk menghadapi kematian adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada para ulama menyebutkan untuk tidak meninggalkan zikir ini dalam sujud-sujud kita, misalnya seperti misalnya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, ya Allah, aku memohon kepada Engkau taubat nasuha sebelum dimatikan, sebelum diwafatkan. Ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balik-balikan hati, tetapkan hati ini dalam agama Islam ini. Maka ini menunjukkan tentunya keadaan yang paling baik ketika seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, keadaan di mana orang itu telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan husnul khatimah dengan diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diterimanya taubat dengan kita bertaubat, dengan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga Nabi diperintahkan untuk beristighfar juga di antaranya, untuk dengan memuji Allah, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampun kepada Allah. Ini dalam rangka menyiapkan keadaan yang terbaik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalil yang lainnya yang menunjukkan akan bahwa surat An-Nasr merupakan isyarat akan dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Umar yudkhiluni ma'a syakh Badr. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas, beliau memasukkan aku, kata Abdullah bin Abbas, di mana Umar bin Khattab memasukkan aku ke dalam kelompok asyakh Badr. Asyakh jam'u syekh, ke dalam kelompok syekh-syekhnya, atau pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang senior perang Badar.
Maka kemudian saat itu faqala ba'duhum, sebagian mereka, ya sebagian para pejuang senior perang Badar ini, mereka keberatan dengan dimasukkannya Abdullah bin Abbas ke dalam kelompok mereka ini. Mereka merasa keberatan. Di mana sebagian mereka mengatakan, lima tudkhil hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluh. Wahai Umar, kenapa engkau masukkan Abdullah bin Abbas ini, ya, ke dalam kelompok kami? Ya, kenapa engkau masukkan pemuda ini bersama kami? Walana abna mithluh, padahal kami punya anak-anak seusianya. Jadi merasa keberatan para senior pejuang Badar ini. Ya, Abdullah bin Abbas yang usianya seperti usia anak-anak mereka, lalu mereka dimasukkan oleh Umar bin Khattab kepada kelompok mereka. Ya, ya mereka merasa Abdullah bin Abbas ini nggak pantas dimasukkan ke dalam kelompok mereka, para senior pejuang perang Badar ini. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada para senior pejuang Badar ini dengan mengatakan, innahu mimman qad alimtum, bukankah sungguhnya Abdullah bin Abbas ini di antara orang yang kalian betul-betul telah mengetahui, artinya mengetahui bagaimana kedudukannya dalam Islam, bagaimana keutamaannya. Ya, maka ini dijawab oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, fada'ahum dzata yaumin wada'ani ma'ahum. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, dipanggillah kembali orang-orang itu. Maksudnya para senior pejuang Badar ini dipanggil kembali oleh Umar bin Khattab. Wada'ani ma'ahum, dan juga aku dipanggil bersama mereka. Ya, Abdullah bin Abbas menceritakan ini kepada kita. Qala wa ma ru'ituh da'ani yawma idzin illa liyuriyahum minni. Ya, lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, tidaklah aku ditunjukkan, kata Abdullah bin Abbas, ya, dikumpulkan bersama mereka, dipanggil aku ini oleh Umar bin Khattab bersama mereka ini, pejuang senior perang Badar ini, kecuali apa? Kecuali untuk agar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat menunjukkan, memperlihatkan kepada para pejuang senior perang Badar ini akan keutamaanku. Ya, jadi Umar bin Khattab ingin menunjukkan, ya, keutamaan Abdullah bin Abbas, ya, sehingga kenapa Umar bin Khattab memasukkan Abdullah bin Abbas ke dalam kelompok, ya, para senior pejuang Badar ini. Ya, beliau ingin menunjukkan keutamaan yang menunjukkan akan pantasnya Abdullah bin Abbas dimasukkan dalam kelompok mereka itu. Ya. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan kepada para senior pejuang Badar ini dengan mengatakan apa? Faqala ma taqulun fi idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pendapat kalian? Apa komentar pendapat kalian tentang turunnya surat An-Nasr ini? Apa tafsir kalian, maksudnya gitu ya? Apa menurut kalian, apa tafsir, ya, yang kalian ketahui dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr ini? Apa yang dikatakan mereka? Faqala ba'duhum, maka berkatalah sebagian mereka, ya, menafsirkan surat An-Nasr ini, amarana ay yahmadullah, amarana an nahmadallah wa nastaghfirah idza nasarana wa fataha alaina. Maka mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr ini, Allah ingin memerintahkan kita agar kita memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya apabila Allah telah menolong kita atas musuh-musuh kita dan Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kota Makkah buat kita. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan la nadri. Ya, sebagian mereka mengatakan kita enggak tahu, wahai Umar bin Khattab, apa tafsir dari surat An-Nasr ini. Ya. Sebagian mereka apa? Lam yaqul ba'dhum syai'a. Bahkan sebagian mereka tidak mengatakan apapun. Tidak berkomentar apapun tentang, ya, pertanyaan yang diajukan Umar bin Khattab, ya, tentang apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr ini.
Ya, menunjukkan apa namanya? Mereka tidak mengetahui ilmunya. Ya, apa maksud Allah menurunkan surat An-Nasr ini? Maka kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya, bertanyalah Umar bin Khattab kepadaku. Faqala li ya ibn Abbas. Maka Umar bin Khattab kemudian bertanya kepadaku, ya ibn Abbas, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akadzaka taqul? Apakah demikian engkau juga berpendapat wahai Abdullah bin Abbas? Masya Allah, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ingin menunjukkan akan keutamaan Abdullah bin Abbas, sahabat yang mungkin usianya kecil, ya, usianya sedikit namun begitu banyaknya ilmunya. Ya, sehingga kita tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas di antaranya ulamanya para sahabat, di antaranya mufassirnya para sahabat, yang tidak ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Abdullah bin Abbas tahu kapan ayat itu diturunkan, di mana dan apa maksud Allah menurunkan ayat tersebut. Ya, yang menunjukkan akan dalamnya dan luasnya ilmu Abdullah bin Abbas ini. Sehingga ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, akadzaka taqul? Apakah demikian engkau juga berpendapat wahai Abdullah bin Abbas? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, qultu la. Aku pun kemudian menjawab, la, tidak wahai Umar bin Khattab. Tidak itu maksudnya. Ya. Qala fama taqul? Lalu apa pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas, ya, akan turunnya surat An-Nasr ini? Qultu, maka aku pun menjawab, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia adalah menunjukkan isyarat akan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Masya Allah. Ya, tidak ada satupun di antara para senior perang Badar itu yang melihat, ya, yang memiliki ilmu bahwa turunnya surat An-Nasr itu menunjukkan ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau isyarat akan dekatnya ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya, ya, mengatakan ini adalah kalau kita telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaklukkan, dibebaskannya kota Makkah kembali buat kita, maka Allah berikan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mereka katakan. Tidak ada satupun yang berpendapat sebagaimana berpendapatnya Abdullah bin Abbas. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas menunjukkan akan keilmuannya, kedalamannya ilmunya terhadap Al-Quran, terhadap diturunkannya Al-Quran kepada, ya, Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulillah. Surat ini menunjukkan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, a'lamahu Allahu lahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskannya kota Makkah, ya, kembali untuk Rasulullah dan kaum muslimin, fadzaka alamatu ajalik. Allah mengabar kepada Rasulullah, maka ini adalah tanda, ya, ajalmu telah tiba wahai Rasulullah. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, kalau demikian fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirah. Maka kalau ajal itu telah dekat kepada engkau wahai Rasulullah, maka bertasbihlah engkau wahai Rasulullah. Maka pujilah Allah wahai Rasulullah, dan memohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menerima taubat hambanya. Qala Umar. Maka Umar saat itu mengatakan apa? Maka Umar mengatakan, ma a'lam minha illa ma ta'lam. Maka Umar kemudian setelah dijawab oleh Abdullah bin Abbas akan tafsir turunnya surat An-Nasr ini, yang beliau mengatakan bahwa surat An-Nasr ini adalah isyarat pertanda bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Maka Umar mengatakan, ma a'lam, aku pun tidak mengetahui akan tafsir dari surat An-Nasr ini illa ma ta'lam, kecuali sebagaimana yang kau ketahui wahai Abdullah bin Abbas. Subhanallah, jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa surat An-Nasr ini merupakan isyarat, ya, isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat diturunkan surat An-Nasr ini,
ya telah dekat, bahwasanya sebentar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini juga menunjukkan dalil, ya, kepada kita bahwasannya sebaik-baik zikir, ya, yang hendaknya diperbanyak oleh orang yang bahwa dia telah merasa ajal itu telah dekat kepadanya, ya. Maka adalah dengan memperbanyak zikir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan berzikir apa? Ya, sebagaimana Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan membaca subhanallah wa bihamdi wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Maka ini diantara yang diperbanyak, yang redaksi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Memperbanyak membaca apa? Ketika seorang itu yang pertama, ya, selain, ya, ketika dia merasa akan dekatnya ajalnya, ya, misalnya seperti misalnya kita merasa diri kita telah sakit-sakitan, yang kebanyakan orang itu, ya, itu ditandai datangnya ajalnya dengan datangnya sakit, ya. Kemudian apalagi, ya, juga saat seorang itu mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga di antara yang disyariatkan kita untuk memperbanyak zikir sebagaimana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dengan kita baca apa? Subhanallah wa bihamdihi wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Ya. Itu apa? Kapan kita memperbanyaknya? Maka di antaranya saat kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan banyak nikmat, dan nikmat yang bahkan nikmat yang agung, nikmat yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca zikir ini. Subhanallah wa bihamdi, ya, wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Ya. Atau juga redaksinya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi memperbanyaknya dalam ruku dan sujud beliau. Jadi apa namanya, kalau selama ini kita mengetahui zikir yang kita baca pada saat kita ruku dan sujud, subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ya Pak, ya. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, atau subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maka juga di antara redaksi, ya, di antara zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa dengannya, ya, itu juga membacanya dengan membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga yang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Doa yang Nabi, atau zikir atau doa yang diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ruku dan sujud beliau dalam salat beliau ini, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maaf, ya. Ini maksudnya ini apa doanya di antara redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, selain Nabi membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Nabi juga membaca pada ruku dan sujud beliau ini dengan memperbanyak membaca subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya. Dan ini tentunya sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr ini, yaitu memperbanyak apa? Memperbanyak membaca tasbih, tahmid, dan istighfar. Ya, sehingga redaksinya di antara yang dibaca Nabi, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, tentunya zikir-zikir ini dibaca dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Adapun beristighfar, kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Ya, pada saat, ya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di antaranya para ulama mengatakan, ya, kenapa kita beristighfar? Ya, maka istighfar di antaranya dalam rangka akan kurangnya kesempurnaan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala
sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya buat kita. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah banyak dan bahkan menyempurnakan nikmatnya buat kita. Sementara ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang barangkali kita melihat tidak sempurna, banyak kekurangan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka dalam rangka menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dengan kekurangan ibadah, ketidaksempurnaan ibadah kita, itu dengan cara bagaimana? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita lihat banyak ibadah-ibadah yang Nabi menutupnya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nabi ketika selesai dari mengerjakan salat fardu, apa zikir yang pertama yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beristighfar. Ya, Nabi ketika selesai dari salat fardu, fastaghfara thalathan. Ya, maka Nabi beristighfar, mengawali zikir beliau setelah mengerjakan salat fardu itu dengan beristighfar. Kenapa beristighfar? Ya, bukankah Nabi SAW telah selesai melakukan ibadah kepada Allah? Ya, bukankah orang itu kalau dia telah menyempurnakan melakukan ibadah kepada Allah, harusnya dia memuji Allah? Tapi kenapa Nabi ini beristighfar? Kenapa Nabi menutup ibadah seperti salat fardu ini? Nabi beristighfar karena Nabi merasa bahwasanya ibadah yang telah Nabi persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilihat oleh Nabi, ibadah yang jauh dari kesempurnaan. Sehingga dengan itu Nabi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaksempurnaan ibadah yang telah dipersembahkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitu pun kita. Kalau Nabi merasa bahwa ibadah yang beliau lakukan buat Allah Subhanahu wa taala jauh dari kesempurnaan, merasa Nabi begitu kurang, ya, begitu jauh dari kesempurnaan dari ibadah yang beliau lakukan buat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita jauh lebih utama untuk banyak beristighfar kepada Allah atas ibadah-ibadah kita lakukan yang jauh dari kesempurnaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, itu adalah istighfar yang menunjukkan bahwa Nabi ingin memberikan qudwah kepada kita kaum muslimin. Ya. Menunjukkan bahwa Nabi ingin mencontohkan kepada umatnya, kepada kita semua umatnya, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia atau hamba yang maksum, hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada manusia yang maksum, ya, yang dijaga oleh Allah dari berbagai dosa, dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Nabi. Tidak ada manusia yang dijaga dari kesalahan, dijaga dari maksiat, dijaga dari perbuatan dosa, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang nabi yang maksum, kalau nabi yang maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, bahkan kalau andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun Nabi telah dijamin ampunannya oleh Allah Jalla wa ala. Bukankah Nabi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak riwayat disebutkan. Ya. Nabi adalah manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dijamin ampunannya oleh Allah atas dosa-dosa yang dikerjakan oleh beliau ini. Bahkan bukan hanya yang telah dikerjakan, hatta dosa yang belum dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah menjamin ampunan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana kita mengetahui dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail dan didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kakinya bengkak. Lihat, Masya Allah jamaah, pernah kita melakukan qiyamul lail sampai kaki kita bengkak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Ya. Ini tentunya apa? Ya, kenapa bengkak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau melakukan qiyamul lail sebagaimana yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat sahih ini?
Ini menunjukkan akan saking lamanya berdirinya Rasulullah, ya. Akan saking lamanya qiyamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan qiyamul lail, dalam mengerjakan salat malam beliau ini. Ya. Kita lihat bagaimana dalam riwayat Nabi ini, ya, membaca surat-surat yang panjang dalam setiap rakaat dari qiyamul lail yang beliau lakukan ini. Sampai ada para sahabat, ya, yang merasa tidak kuat yang melakukan qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu mendapatkan Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Ya, kemudian sahabat ini mengira Rasulullah akan ruku setelah itu. Tapi Rasulullah pun menambah surat yang berikutnya. Masya Allah, ya. Kita mungkin kalau qiyamul lail yang kita baca, ya, surat-surat pendek mungkin, ya. Kalau bisa cepat selesai qiyamul lail kita. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah itu, ya, ketika beliau salat malam ini sampai Aisyah mengatakan, la tas'al an husnihinna wa la tulihin. Jangan engkau tanya, ya, tentang bagus dan lamanya Rasulullah mengerjakan salat malam. Ya, sehingga betul-betul dilihat oleh Aisyah saat itu, saking lama berdirinya Rasulullah, saking bagus dan panjangnya Rasulullah melakukan salat malam ini, itu Rasulullah didapatkan Aisyah kakinya bengkak. Ya. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima taf'alu hadza?" Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Ya, kenapa engkau mengerjakan ini? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Buat apa engkau susah-susah melakukan perbuatan ini wahai Rasulullah? Buat apa engkau mengerjakan salat malam sampai kakimu bengkak wahai Rasulullah? Maksudnya itu, ya. Kenapa engkau mau-maunya Rasulullah, ya, mengerjakan salat malam sampai kakimu bengkak? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Kalau kita, bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, kita mengetahui bahwa Allah telah memberikan jaminan ampunan buat kita. Kira-kira kita masih sholat malam apa enggak? Ya. Kira-kira kalau kita tahu bahwa kita ini telah dijamin surganya, telah dijamin ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa yang kita kerjakan, kira-kira kita bakal mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi apa tidak, Bu? Ya, kan kalau kita, wah, ana udah punya jaminan surga ini. Ya, ana telah punya jaminan ampunan, kalau ana mengerjakan maksiat Allah akan mengampuni dosa ana. Kira-kira, ya, apa yang kita kerjakan hari ini, Bapak? Mungkin kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita akan bermaksiat karena kita merasa, kan kalau saya maksiat Allah telah ampunkan dosa ana. Ya. Atau barangkali kita akan kurangi ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Yang tadinya kita sholat malam, kita rutin sholat malam karena kita tahu kita telah mendapatkan jaminan surga, kita telah mendapatkan jaminan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa kita baik yang lalu maupun yang akan datang. Ya, buat apa anak tahajud, ya? Kan dosa, ya. Kan anak telah dijamin ampunannya oleh Allah. Kita, Masya Allah, tapi Nabi tidak. Ya. Tapi Nabi, Masya Allah, justru melakukan sebaliknya. Justru dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang besar, Nabi berupaya melakukan yang terbaik, melakukan ibadah-ibadah secara maksimal buat Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang telah dijamin ampunannya bahkan surganya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi begitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauh lebih utama, ya, untuk mencontoh Nabi memperbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih lagi kita tentunya yang banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih utama lagi untuk memperbanyak istighfar. Kita lebih utama, ya, untuk banyak beristighfar, meminta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa Nabi beristighfar jamaah? Ya.
Berapa Nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam setiap hari? Maka banyak dalam riwayat yang sahih Nabi menyebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Di mana Nabi SAW pernah bahkan bersumpah di hadapan para sahabat dalam rangka menjadi qudwah buat kita. Ya, Nabi mengatakan, demi Allah, aku betul-betul beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Masya Allah. Lihat jamaah. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, Nabi mengatakan mi'ata marrah. Demi Allah, aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Itu dalam satu hari sebanyak 100 kali, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ini Nabi Bapak. Nabi yang telah dijamin surganya, telah dijamin ampunannya, itu memastikan setiap harinya beliau beristighfar, bertaubat 100 kali. Masya Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita jamaah? Ya, kita yang banyak dosanya, yang setiap hari bermaksiat kepada Allah, yang ibadah kita jauh dari kesempurnaan. Berapa kali kita telah beristighfar kepada Allah setiap harinya? Berapa kali kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hari kita? Tentunya harusnya kita jauh lebih banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah daripada Rasulullah SAW. Hamba yang maksum, hamba yang telah dijamin surga dan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah hendaknya kita, ya, ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan ibadah kita jauh dari kesempurnaan, bahkan terlebih lagi ketika kita mengetahui bahwasanya sebentar lagi ajal kita telah akan datang kepada kita, ya, dengan isyarat-isyarat yang umumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang akan meninggal dunia, yang telah dekat wafatnya, untuk kita banyak memuji Allah, mesucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantara zikir yang banyak dibaca oleh Nabi SAW, subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih, atau juga subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jangan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan dalam kesempatan, ya, kajian duha kita di Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan kajian tafsir surat An-Nasr yang singkat ini, ya, bermanfaat buat kita. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan, ya, ilmu tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah mudahkan kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin barangkali ada jamaah yang mau bertanya, silakan. Ya. Atas penyampaian Ustaz, ada pertanyaan dari Facebook. Dari hamba Allah, bismillah, ketika seorang berbuat syirik dan dia benar-benar bertaubat, kemudian beliau melakukan ibadah dengan menjalankan semua hal yang sungguh-sungguh, apakah Allah menerima taubat orang tersebut, ya Ustaz? Misalkan orang itu suka pergi ke dukun, kemudian sekarang beliau bertobat. Mohon penjelasan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan orang yang pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi yang disebutkan? Apakah kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya iya. Ya. Maka apapun dosa dan sebanyak apapun dosa yang dikerjakan seorang hamba, kalau kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, at-taib 'anil dzan kama la dzanbalah. Orang yang berbuat dosa, yang kemudian dia bertobat dari dosanya, maka bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Subhanallah. Ya.
Kemudian dalil-dalil yang lainnya yang juga banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, bagaimana orang yang bertobat itu, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis qudsi yang sahih yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, hadis ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Kita lihat Nabi SAW pernah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ini, Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai manusia, kata Allah, kalau seandainya dosa-dosa yang kamu kerjakan itu menjulang setinggi awan di langit, menumpuk setinggi awan di langit, Masya Allah, yang menunjukkan betapa banyak dosa hamba ini. Kalau seandainya dia melakukan dosa sampai dosanya meninggi setinggi awan di langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau mau meminta ampun kepadaku, mau bertobat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah jamaah? Allah mengatakan, ghafartu lak, maka niscaya aku akan mengampuni dosa kamu semuanya, kata Allah. Subhanallah. Ini menunjukkan dalil tidak ada dosa yang dilakukan seorang hamba sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosa yang dilakukannya, selama dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan Allah Tawwab, Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat hambanya, di mana Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Kalau dia mau, selama dia mau apa? Dia mau bertobat, meminta ampun kepada Allah. Kalau kita mengetahui selama ini bahwasanya di antara dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, itu maksudnya adalah apa? Maksudnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, lalu kemudian dia meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah dari kesyirikannya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mendengar kajian-kajian di mana dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia meninggal dunia, dia meninggal dan belum bertobat dari kesyirikannya, atau dia mati di atas kesyirikan dan belum bertobat kepada Allah, maka dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia berbuat syirik kepada Allah dan kemudian sebelum wafatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Maka taubatnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa misalnya ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, kata para ulama, ya, adalah kedua pelaku dosa yang kemudian pelakunya tidak bertobat dari dosa-dosa tersebut, lalu kemudian meninggal dunia di atas dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Yang pertama adalah pelaku dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pelaku orang yang berbuat dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau andaikan keduanya ini kemudian meninggal dunia di atas dosa-dosanya, yang pertama orang yang berbuat syirik kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, maka Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya selamanya. Ya, ini maksudnya. Ya. Jadi maksud dari ayat ini adalah dua pelaku dosa. Yang pertama berbuat syirik kepada Allah, yang kemudian kedua berbuat dosa syirik selain syirik kepada Allah. Kalau andaikan keduanya meninggal dunia dan belum bertobat dari dosa-dosanya, adapun orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dosanya tidak akan pernah diampuni selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dunia belum bertobat kepada Allah dari dosa syiriknya. Bagaimana kalau dia bertobat sebelum dia meninggal dunia?
maka diterima taubatnya. Maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelaku dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau andaikan dia meninggal dunia dan bahkan belum bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, bagaimana? Allah tetap mengampuni dosa-dosanya. Selama dosa yang dikerjakannya bukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya dia tidak bertobat kepada Allah dari dosa-dosa tersebut selain syirik kepada Allah, maka dia punya potensi yang besar bahwa dosanya tetap akan diampuni oleh Allah sekalipun dia tidak bertobat kepada Allah. Dan ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Hatta kalau seandainya dia berbuat dosa selain syirik kepada Allah dan belum bertobat darinya selama dia hidup di dunia, maka Allah juga akan memberikan ampunan kepadanya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih tadi, dalam kelanjutan hadis qudsi yang sahih tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Rawahu Tirmidzi bi isnadin hasan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak cucu Adam, wahai manusia," kata Allah Subhanahu wa taala, "kalau seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini." Masya Allah, kita lihat Allah memperumpamakan, andaikan ada hambanya, kata Allah, yang dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi ini, berarti apa? Berarti dosanya belum diampuni oleh Allah. Yang kemungkinannya hamba ini ketika dia berbuat dosa sepenuh bumi ini, ketika dia hidup di dunia, dia belum bertobat kepada Allah dari dosa-dosa. Karena kalau seandainya dia bertobat kepada Allah, niscaya tidak akan membawa dosa sebesar ini. Tentunya orang yang bertobat kepada Allah semasa dia di dunia, yang kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosanya. Allah ampuni dosanya sehingga dia tidak akan membawa dosanya ketika dia bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Allah menyebutkan ya bahwa ada hamba Allah Subhanahu wa taala saat menemui Allah Subhanahu wa taala dia bawa dosa sepenuh bumi, yang menunjukkan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa itu dibawanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian mengatakan, "Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian engkau saat membawa dosa sepenuh bumi itu, ya, engkau menemuiku dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik kepadaku, kata Allah. Ya, jadi dosa-dosa yang dikerjakannya, tidak ada dosa syirik yang dia perbuat yang sepenuh bumi itu ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jaminan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang ini? Maka Allah mengatakan, la ataituka, maka sungguh aku akan mendatangimu, kata Allah Subhanahu wa taala, bi qurabil ardi maghfiratan, dengan membawa ampunan sebesar dosa yang kau kerjakan. Subhanallah. Jamaah, kita lihat bagaimana Allah memberikan jaminan keutamaan bagi orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, yang ketika hidup di dunia selalu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, yang dia hanya beribadah, mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah, dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah ketika dia hidup di dunia. Kalau seandainya dia berbuat syirik kepada Allah, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya, kalau andaikan dia memiliki dosa-dosa yang begitu banyaknya, saat dia nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dosa-dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Allah akan mendatanginya dengan membawa ampunan sebesar dosa yang dikerjakan. Ya, hatta orang ini bahkan, ya, kalau seandainya dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dan membawa dosa yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala pun tetap akan mengampuni dosa-dosanya. Namun yang perlu kita ketahui, ya, bahwasanya Allah mengikat dengan mengatakan, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat dosa selain berbuat syirik kepada Allah, selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Kalau seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal di atas dosa-dosa tersebut, selain perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini para ulama mengatakan bahwa orang ini tahta masyiatillah. Orang ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iyasha yaghfir. Kalau Allah menghendaki orang ini segera diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia belum bertobat darinya, maka Allah ampuni dosanya, lalu kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa dia diproses oleh Allah, diceburkan terlebih dahulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang yang berbuat dosa, ya, selain syirik kepada Allah, yang kemudian Allah menghendaki untuk mengampuni semua dosanya tanpa diproses terlebih dahulu, ya, diceburkan terlebih dahulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melakukan itu. Yang kedua adalah wa iyasha yu'adzib. Dan yang kedua, Allah menghendaki ada seorang hamba yang dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia belum bertobat dari dosa-dosanya, selain berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siksa terlebih dahulu. Ya, jadi yang kedua pilihannya, Allah menghendaki yang kedua, ya, dari hamba yang berbuat dosa selain syirik kepada Allah, yang masih ada dosanya yang belum bertobat darinya, Allah azab terlebih dahulu, Allah ceburkan ke dalam neraka, Allah siksa, ya, sebesar dosa yang dilakukannya. Kemudian setelah bersih dari dosa-dosanya, Allah angkat dia dari api neraka Allah, lalu Allah kemudian masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya jamaah? Hikmahnya agar seorang itu tidak bermudah-mudah, tidak menggampang-gampangkan dengan kemudian dia mengatakan selama tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, Allah akan ampuni dosa kita. Betul memang. Ya, kita katakan betul bahwasanya Allah akan mengampuni sebanyak atau sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sekalipun kita bahkan tidak bertobat kepada Allah, selama itu bukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat jamaah, ya, Allah mengampuni dengan dua cara. Apakah Allah ampuni kita segera saat itu semua dosa-dosa yang kita kerjakan lalu kita dimasukkan dalam surga Allah? Apakah yang kedua, Allah siksa kita dulu, ya, Allah ceburkan kita dulu ke dalam neraka, Allah siksa kita sebesar dan sebanyak dosa yang kita kerjakan, baru kemudian Allah ampuni dan Allah masukkan kita dalam surga? Sekarang kita tidak tahu, ya, apa kita termasuk orang yang segera diampuni dosanya tanpa diproses terlebih dahulu di dalam neraka, lalu kita langsung segera masuk surga? Apakah kita yang kedua? Ini masalahnya, ya, itu masalahnya, ya. Maka itu tentunya, ya, agar kita tidak kemudian meremehkan, kan nggak apa-apa kita berbuat dosa selama bukan syirik, Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi itu jamaah, selama perbuatan dosa yang kita lakukan, hatta itu perbuatan syirik kepada Allah, kita kemudian meminta ampun dan bertobat kepada Allah, ya, dengan bersungguh-sungguh meminta ampun dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah kunci suksesnya hidup di dunia dan di akhirat salah satunya dengan mensucikan Allah dan meminta ampun kepada Allah sebagaimana di akhir surat tersebut, Ustaz? Iya. Iya, na'am. Bahwasanya di antara kunci-kunci kesuksesan kita, ya, kehidupan kita tentunya adalah dengan kita banyak beristighfar, ya, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengharapkan dari taubat dan istighfar yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah menerima taubat kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka tentunya orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba telah diampuni dosanya dan tidak ada satupun dosa yang masih ada padanya karena Allah telah mengampuni, menghapuskan dosa-dosanya, ya, maka tentu ini akan menjadi sebab di mana orang ini akan dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga. Karena orang-orang yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukankah kesuksesan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari api neraka Allah dan kemudian Allah masukkan kita dalam surga. Maka ini adalah sukses, maka ini adalah kesuksesan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, ya, ayat 85, Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannah faqad faz. Apa sih kesuksesan yang sesungguhnya jamaah? Apa sih kesuksesan yang hakiki dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ya ternyata kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan kesuksesan kita di dunia. Karena betapa banyak orang yang sukses di dunia tidak menjadi jaminan dia bakal sukses di akhirat. Karena sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba itu sukses di akhirat. Ya. Dengan bagaimana? Dalam keadaan yang bagaimana orang itu dianggap sukses dalam pandangan Allah? Maka Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ini, Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan, kata Allah, yang dihindarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah, maka Allah menyebut orang ini faqad faz. Maka sungguh dialah orang yang beruntung, kata Allah. Maka sungguh dialah orang yang sukses, kata Allah Jalla wa Ala. Ini sukses itu apa? Manakala kita nanti di akhirat kita dijauhkan dari api dan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kita mendapatkan kesuksesan hakiki ini? Ya, agar kita nanti kelak di akhirat dijauhkan dari api neraka Allah dan dimasukkan dalam surga Allah, maka diantara dengan banyak beristighfar. Maka diantara dengan banyak kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nasr ini. Ya, bagaimana Nabi SAW Allah perintahkan untuk banyak beristighfar. Ya, agar ya menemui Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik keadaan. Maka sebaik-baik keadaan seorang saat menjemput ajalnya, saat dijemput ajalnya, saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dosa-dosa itu diampuni oleh Allah kecuali sebab terbesarnya di mana seorang hamba bersungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah seorang hamba itu diampuni dosa-dosanya Allah, maka tentunya ini akan menjadi sebab di mana dia akan meraih kesuksesan yang hakiki, dijauhkan dari api neraka Allah dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan kesempatan duha ini Allah jadikan sebagai ibadah, sebagai bentuk ibadah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah menerimanya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran terbaiknya buat kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup kajian kita dengan membaca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.